Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga semoga tercurah pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen pada hari yang berbahagia ini bertepatan pada hari Sabtu sore kita berkumpul bersama pengurus PKM Kelut Timur Desa Paidapur. Mari kita bincang-bincang sedikit bersama Bapak Ketua, Bapak Saudara kita yang sudah berhadapan dengan kita. Ini dia Bapak Saudara Pak Halimuddin. Kami ingin berbincang-bincang sedikit Pak dengan program Santunan Anak Yatim tahunan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan pada sore ini kita ada undangan khusus dan juga pelaksananya juga oleh panitia untuk santunan anak yatim yatimah yang ada di Desa Paidapur yang dilaksanakan oleh panitia anak yatim dan pengurus PKM beserta remaja miskinnya di Desa Paidapur untuk tahun 2025. Kami dalam rangka ini memang rutin melaksanakan. Alhamdulillah di Desa Paidapur dalam hal santunan anak yatim bukan satu sisi saja. Bukan satu sisi saja, tapi ada bermacam cara. Ya salah satunya ini momen menyambut hari Lebaran atau dalam bulan suci Ramadan kita membantu anak yatim untuk memberikan sedikit bantuan uang untuk pembelian kalau kita ranahnya di Aceh atau khususnya di Kelut, Lebaran itu anak-anak berbaju baru. Kita coba sedikit perhatikan supaya dia atau ibunya dapat memberikan selembar baju baru lah. Tidak bedanya dengan anak-anak lain yang masih ada ayahnya, sehingga dia tidak terkucilkan ataupun tidak terasa tersisih dari kawan-kawannya. Ini momen pertama. Namun demikian, sebelum itu pada hari Mak Megang juga khususan ada di Aceh dan di Kelut, pada khususnya ada menyebut Hari Megang. Hari Megang itu adalah penyembelihan hewan, baik kerbau maupun sapi. Nah ini juga ada kita bantu oleh beberapa tokoh dan beberapa komunitas masyarakat. Ada dulu pernah disebut dengan P2NS ataupun Persatuan Pegawai Negeri Sipil yang ada sesungguhnya di Kelut Timur, tapi wal khususan ada di Paidapur sendiri. Dan ini tidak tertutup kemungkinan dengan anggota lain dari masyarakat lain, banyak sering. Nah, ini juga kita berikan bantuan pada saat megang itu. Ini kami sendiri pribadi mengambil filosofinya dari dulu kala pada orang-orang tua kita. Biasanya membawa daging megang itu ditusuk dengan tali dan ditaruh di setang sepeda. Nah, alangkah sedihnya seorang anak yatim melihat gantungan daging yang ada di sepeda orang tua kita, dan dia tidak punya orang tua. Nah, dari situlah kita timbulkan ide itu. Maka bermegang bersama dengan yatim itu sudah tertutupi dengan tradisi itu tadi, dengan tradisi kita. Biasanya 40 orang dari kelompok komunitas itu. Ditambah jumlah anak yatim. Jumlah anak yatim bawahnya 10 atau 11. Atau tahun ini 13. Ya, ditambah tumpuknya 13. Maka tidak terasa bagi komunitas itu membantu anak yatim itu, sehingga sudah terayomi dia dengan Hari Mak Megang itu. Sedikit maaf Pak, sedikit kami potong.
jumlah anak yatim di Desa Pedapur pada saat sekarang ini berapa orang, Pak? Kemudian anggaran yang dilaksanakan, yang dibutuhkan panitia pada hari yang berbahagia ini, sumbernya dari mana saja begitu, Pak? Ya, ini memang anak yatim agak meningkat. Dulu 11, pernah juga 9, pernah juga dulu puncak 14. Nah, hari ini barangkali 13. Ya, alhamdulillah tidak ada lagi yang meninggal nih. Kalau dalam lebaran ini ada meninggal kan nambah lagi nih. Ya, yang penting kita doakan saja tidak ada lagi orang-orang tua yang meninggal sehingga anaknya tertinggal. Jadi anak yatim. Nah, kalau sumber dana itu biasanya di Desa Pedapur itu sumber dananya sangat besar. Tapi apa boleh buat? Allah tidak berkehendak. Karena 2-3 tahun yang lalu tidak ada padi. Iya. Gagal panen. Nah, ini pemerintah juga harus mendengar juga ini. Bahwasanya gagal panen ini solusinya apa kan gitu kan. Sehingga kas kita kosong. Ya adalah kas kita barang 7 juta gitu, 7 juta. Namun demikian kita tidak patah sekarang, tidak patah semangat. 7 juta. Namun kita bermusyawarah tetap mengadakan itu. Tapi ada ide kawan-kawan bagaimana caranya. Ada mengatakan kutip dengan celengan gitu kan, dengan celengan kota-kota amal gitu. Tapi ada juga kiat yang lain. Oleh pemuda dengan sikapnya mengambil porsi itu, mengutip berkakak atau ke rumah-rumah, pintu ke pintu, door to door lah istilahnya. Itu juga tidak kalah pentingnya. Dari 9 juta melejit ke 5.800.000. Mungkin belum berhenti itu. Masih ada juga saya lihat. Betul. Orang menghubungi panitia, ada yang mengasih 150. Nah, sehingga apa yang mau kita targetkan barangkali terpenuhi. Malah melebihi mungkin. Ya. Inilah sumber-sumber dari bantuan yatim itu. Dari makanya kalau sudah wawancara jangan pendek-pendek. Bantuan lain ya, di samping memberi santunan uang kontan atau makan bersama seperti hari ini, ada juga seperti kami sebutkan tadi dari sebelumnya, yaitu megang bersama dengan anak yatim. Nah, ini alhamdulillah sudah lama ini, sudah mungkin 13 tahunan nih kalau tidak salah. Ya, itu luar biasa ini. Nah, ada juga bentuk bantuan lain. Semangat berupa tenaga, Pak, ya? Merupakan tenaga gotong royong, gotong royong dengan anak yatim. Jadi gitu ini ya. ada dibagi-bagi kelompok oleh Pak Kecil. Ada yang 12, 10. Jadi para janda-janda yang memang ada memelihara anak yatim, kita kunjungi. Apakah dia mau bertanam padi atau membajak sawah bersama atau panen bersama, nanti tergantung momen dia mau yang mana kita bantu. Atau tidak kita bantu sama sekali tapi bergotong royong mengumpulkan sedikit uang. Ini juga menarik, sedikit uang itu bukan sedikit, mungkin diasumsikan setengah hari kerja mungkin 50.000 satu orang. Kalau 10 orang atau 20 orang ini sudah 1 juta atau 500 paling kurang. Nah, ini juga bisa membantu sang janda dan anak yatim tersebut. Nah, ini semuanya berkat kerjasama yang baik antara masyarakat, pemuda dan tokoh-tokohnya. Ini diayomi semuanya oleh BKM. Memang seolah-olah dia BKM induknya lainnya cabang-cabang. BKM juga sekarang sedang berjalan pembangunannya, sedang membuat fondasi, sudah selesai. Tahap kedua sudah membuat tiang dan akan membangun tiang, mungkin hari raya selesai, mungkin akan membangun lever ya, ataupun bagian atas. Nah, ini direncanakan dananya sampai 8M. Nah, ini dengan semangat juga. Setiap subuh juga kadang-kadang ada 500, 600 dapat bantuan. Ada yang 300, 200. Itu 200-300 dari jamaah subuh, Pak? Sumbangan jamaah subuh. Ya. Ada yang 400 kadang-kadang. Ada
ada 602 malam gitu kan. Nah inilah cara-cara upaya-upaya kita untuk dan ada sumbangan dari seseorang ini sampai 100 juta. Oh, ada yang 50 juta. Dan malah ada yang sudah mendapatkan ini belum kita nyaman 400 juta. Walaupun mungkin bertahap. Nah, ini kan luar biasa nih. Ini beginilah yang kita himbau, kita harapkan dari masyarakat. Makanya kita berdoa, sebetulnya kewajiban kita berdoa bagaimana masyarakat itu lebih baik ekonominya. Dengan baik ekonominya, mudah dia untuk membantu kebersamaan, apakah pembangunan masjid, dan yatim ataupun yang lain. Ya, ini yang jadi jangan dengan masyarakat kita ini tidak kita peduli, ya. Maka kita doakanlah masyarakat kita ini banyak penghasilan, ada penghasilan. Dengan demikian dia mudah membantu kita dari sesi-sesi yang kita sebutkan tadi. Kalau soal jamaah dibanding tahun-tahun yang lalu bagaimana Pak? Tahun ini Jamaah cukup lumayan. bertambah Pak ya? Bertambah. Dan tahun lalu juga ada ngutip sumbangan pembangunan tapi main-mainnya 200-300. Tapi juga lumayan kemarin itu sampai kita bisa mengumpulkan uang sampai 23 juta untuk memberi ambal dan segala macam. Wajarlah kita perlebar masjid kita Pak ya? Ya sebenarnya melebarkan masjid tidak ada masalah. Masjid itu tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Tidak pernah berhenti pembangunannya karena nama orang bertambah banyak dan kedua kebutuhan orang bertambah banyak. Nah kita harapkan kan kemakmuran masjid itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada Joko Karyan, nah ini jangan semata-mata kita anggap pembangunan fisik yang kita butuhkan, padahal pembangunan spiritualnya yaitu salat berjamaah setiap waktu ini penting, penting makanya berimbang dia berjalan. Jangan pembangunan fisiknya aja seolah-olah dengan pembangunan fisik kita lakukan udah bagus itu, dan sementara pembangunan spiritual lagi dan tidak peduli. Nah, ini juga tidak bagus. Ya, seberimbang lah. Pak saya bicara sedikit. Kalau saya wawancarai. Kami tandu, kemudian lo kan pikir semangat. Kegotoroyongan itu Maaf, sangat diutamakan. Ya betul. Kegotoroyongan sangat diutamakan. Dan kita siap membina jamaah karena kita ada punya TPA, kita walaupun tidak ada masjid, tapi personilnya ada. Itu ada kajian-kajian di malam Senin, malam Kamis terhadap perempuan dan terhadap bapak-bapak. Kalau bapak-bapak di malam Minggu kalau tidak salah, ada malam Minggu. Dan kita alhamdulillah ada saudara kita kemarin sudah bergabung dengan kita, saudara kita sebelah. Alhamdulillah. Ya, yang namanya Pak Parhum kalau tidak salah. Pak Faham, Pak. Pak Paham. Sudah bergabung dengan kita. Ada bersama kita Pak, ini Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi beliau juga agak perlu sosialisasi. Pada hari ini beliau hadir, kita undang memang untuk bagaimana kebersamaan Islam itu. Jadi kita buka puasa bersama. Dan beliau yakin betul bahwa saya lihat jamaahnya juga tidak pernah ketinggalan maupun subuh maupun dari maghrib sampai subuh. Dan kita udah buatkan beliau ya pondok tempat beliau istirahat lah karena perlu beliau ya namanya usianya udah juga lanjut, maka perlu istirahat yang cukup. Mungkin kalau bergabung dengan rumah menantunya mungkin terlalu sibuk karena ramai anak-anak ya, maka kita coba cari tahu lah bagaimana kita buat rumah yang sederhana tapi nyaman. Nah ini yang kita pentingkan. Jadi alhamdulillah itu yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Nah, kalau tangan kebas ya udah boleh pergi kan apa. Makanya kan dia berdiri begini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Maklumlah ini dalam kondisi sore-sore begini. Bila kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.